Halo Tuliers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Salam jumpa. Untuk kali ini saya akan mencoba merengom sebuah film yang tidak kalian harapkan, di mana film kali ini tidak mempunyai scene-scene yang membangkitkan jiwa-jiwa biadab dalam diri kalian. Sehingga jangan berharap untuk mendapatkan sensasi menonton yang membuat pori-pori di tubuh kalian seketika hingar-bingar. Dan untuk tanpa membuat kalian penasaran dari awal, langsung saja tutup pintu kamar kalian, kenakan headset, kencangkan celana dalam, dan selamat menonton. Film akan diawali dengan diperlihatkan dua remaja putri yang sedang membuka sebuah kotak lama peninggalan ibunya, dan seperti biasa mereka akan menemukan sesuatu yang cukup langka, di mana ditemukannya sebuah kamera jadul yang seperti kebanyakan orang pada umumnya jika melihat kamera langsung melakukan aksi foto memoto. Dua remaja ini pun melakukan aksi memotret dan terlihat jelas raut wajah yang mengetahui sesuatu di balik aksinya, sehingga saat pemotretan itu dilakukan, iya, terlihat sebuah lingon atau bayangan yang ikut dipotret, dan itu sudah pasti akan menjadi sebuah awal kisah dari tragisnya foto memoto remaja tersebut. Dan benar saja, ketika malam semakin malam saat dia sendiri, dan tiba-tiba, iya, sesuatu yang tak terlihat ini pun menyeret dirinya hingga dia tewas saat itu juga. Dan inilah kisah akan diawali lagi dengan seorang wanita cantik bernama Bert. Ini parasnya, tak lama muncul teman lamanya yang bernama Tyler. Ini orangnya, dan karena si Tyler adalah pengkoleksi barang antik, dia pun datang dengan membawa sebuah benda yang cukup langka. Apa itu? Iya, itu adalah kamera malaikat Israel. You like it? Entah dari mana dia mendapatkannya, tapi yang pasti teror kematian akan segera terjadi. Karena rasa penasarannya akan hasil kamera tersebut bagaimana, Bart pun melakukan aksi foto moto kepada Tyler hingga saat itu dilakukan. Wow. Mereka pun kini tak sempat melihat hasilnya karena keburu nafsu untuk melakukan dosa yang itu sendiri langsung disadari oleh Bart dan langsung pergi dari tempat tersebut tanpa membawa sebuah kotak tempat kameranya itu bersemayam. Case. Singkat cerita, malam pun tiba. Bart dan tiga temannya, Dave, Casey, dan Mina, pergi ke acara party di mana Bart sendiri melihat keanehan di foto Tyler yang sudah terlihat jelas bayangan hitam di dalam foto tersebut. Di sisi lain terlihat Tyler yang sedang diteror oleh sesosok bayangan hitam, dan tiba-tiba sudah bisa dipastikan kalau Tyler tewas saat itu juga. Kembali ke Bart yang ada di tempat party di mana dia dihampiri oleh pria idamannya yang bernama Connor, dan saat mereka sedang asik berdoa membicarakan harga bawang yang kian melambung tinggi, mereka pun langsung dihampiri oleh rekannya yang saat itu langsung mengajak untuk berfoto. Tak mau ketinggalan, salah satu temannya yang nyelewet ini pun dengan lancang mengambil kamera dan langsung berpose layaknya selebgram dadakan, dan tanpa dia tahu jikalau selfie bisa membunuh dirinya sendiri.
Akhirnya di sini polisi mengetahui tentang kematian Tyler yang secara harfiah tidak ditemukan bukti apapun, di mana Bart merasa amat kesedihan atas wafatnya salah satu temannya itu. Hingga di suatu ketika dia memperhatikan di setiap lembaran foto sudah ada sosok lingon atau bayangan di mana yang difotonya dihampiri oleh bayangan tersebut, maka dia adalah korban selanjutnya. Dan benar saja, saat salah satu temannya yang nyelewet ini tengah sendirian di rumah, keanehan pun mulai terjadi, di mana jika kalian menonton filmnya tanpa menggunakan suara atau bisa disebut mute sound, maka scene kali ini terlihat biasa-biasa saja. Sesosok tanpa wujud pun itu datang dan tiba-tiba paginya dikabari atas tewasnya teman yang nyelewet, dan saat berkumpul di sekolah Bart menjelaskan tentang bayangan di dalam foto. Kalau semua berasal dari foto selfie yang saat korban sudah tewas, maka bayangan tersebut menghilang dan pindah ke korban selanjutnya. Hingga semua temannya tidak percaya akan fakta bodong itu, salah satu dari mereka pun membakar foto tersebut. Dan benar saja, keanehan pun langsung terjadi. Guys. Sementara yang lain di rumah sakit, kini Bart dan Connor pergi ke tempat almarhum Tyler berniat mengambil kotak kamera tersebut untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa disadari kalau Bart sendiri berada di dalam foto yang tentunya saat ini Bart sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di mana dia tentunya diteror dan sekarang sedang berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. What? Scene berpindah ke rumah sakit di mana Mina sendirian tanpa ditemani siapapun. Tentunya itu sudah dipastikan akan menjadi akhir dari kontrak syuting film kali ini. Di tengah keterpurukan, mereka saling menyalahkan satu sama lain hingga saat ditegur polisi yang ada di sana, Dave tak sengaja memukul polisi yang membuat dirinya harus dihukum untuk sementara waktu. What's going on out there? Dan karena bayarannya tak sebanyak teman-temannya yang lain, jadi sutradara harus mengakhiri syuting untuk dirinya, tentunya dengan cara menjadikan dirinya sebagai korban selanjutnya. Kembali ke Bart, Connor, dan Casey yang tengah mencari petunjuk atas keberadaan pemilik kamera tersebut, hingga suatu bukti mengarahkannya kepada rumah yang cukup sepi, di mana rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek-nenek. Di dalam, sang nenek menceritakan sebuah kisah di mana dulu anaknya dikucilkan dan sering dibully, hingga sampai di suatu ketika anaknya diajak keluar dan dengan kamera tersebut difotolah seluruh tubuh indahnya tanpa menggunakan pakaian sedikit pun. Oleh karena kejadian tersebut, kini anaknya tak sanggup menahan malu hingga dirinya nekat mengakhiri semua dengan bergelantungan di atas pohon atau biasa disebut dengan gantung diri.
Ceritanya tak selesai sampai di sini di mana ayahnya melihat foto bugil anaknya dan tentunya hati seorang ayah akan marah dengan semua itu hingga membuat dirinya memburu dan menyiksa sang pelaku pemotretan tersebut. Tapi dirinya ditembak mati oleh polisi sebelum pada akhirnya masih tersisa satu dari pelaku yang berhasil kabur. Setelah mendengar cerita tersebut, kini Bart dan Connor pergi ke kantor polisi untuk mencari petunjuk tentang siapa yang selamat dan itu adalah kepala polisi yang ada di sana. Polisi itu pun membawa Casey yang kedapatan mengendap di mana saat Bart dan Connor memojokkan polisi itu dengan sebuah cerita dan langsung memotret dirinya. Di situ akhirnya terkuak cerita yang sebenarnya. Di mana ternyata ayahnya sendiri yang memotret anaknya dengan pose bugil, lalu aksinya itu diketahui oleh sekelompok remaja di mana para remaja tersebut langsung diburu untuk menghilangkan saksi mata. Situasi seperti itulah yang membuat anaknya nekat bergelantungan dan ibunya membuat cerita baru supaya salah satu dari remaja yang lolos bisa dibunuh dengan alasan balas dendam. Karena sudah kedong di foto, kini sang polisi harus menerima konsekuensi di mana pada akhirnya di sini kita akan melihat bentuk dari hantu selfie hingga saat foto polisi itu dirobek. Polisi itu pun tewas saat itu juga. Tak cukup sampai di sini, kini mereka semua dibikin kabiar totolai oleh si hantu selfie hingga sampai di mana Bart tertangkap dan seketika terlintas ide untuk memotret hantu tersebut. Dan Fuck you. dengan cepat Bart pun memuyal foto tersebut hingga lunyek dan membuat bentuk hantu itu menjadi melekuk-melekas layaknya kangkung Rubin Bian sawah tebau lagu neman tebeli. Dan itu nampak biasa-biasa saja. Dirasa itu tak cukup, Bart pun langsung membakar foto tersebut yang membuat filmnya berakhir cukup sampai di sini. Tamat, ending yang sangat mempotretkan. Filmnya tidak terlalu seram, tentang kenapa bisa menjadi hantu selfie itu tidak dijelaskan. Ya minimal sebelum mati dia menukarkan jiwanya dengan iblis, atau setelah dia mati ada orang yang membangkitkan rohnya dengan semacam ritual. Ini tiba-tiba udah jadi hantu. Jin. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan terlalu kebanyakan selfie, apalagi kalau sampai kalian berfoto bugil. Gunakan kamera Anda untuk hal-hal yang positif, tapi kalau yang negatif bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Oke, cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri. Salam Colier. Coli sehat seantero dunia.